Halo Science Viewers, selamat datang di kanal ini, di kanal berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi terkini. Nah, khusus pada edisi ini, saya akan mengajarkan kepada Anda semua tentang aplikasi Slidebin, yaitu aplikasi yang digunakan untuk membuat PowerPoint atau sebuah presentasi dengan menggunakan bantuan Artificial Intelligence. Sebelum kita lebih jauh menggunakannya, tahapan pertama yang kita harus lalui adalah membuat akun. Nah, di sini kalau kita tidak punya akun, silahkan klik Get Started, ya. Masukkan nama, email, lalu buat password, ya. Kemudian klik Start. Nah, karena saya sudah membuatnya, maka saya tinggal login. Oke. Bisa juga menggunakan login otomatis pada akun yang telah existing. Saya pilih yang ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita memulai ya menggunakan Slidebin dan fitur-fitur AI-nya, maka terlebih dahulu kita lihat dulu penjelasan dari fitur-fitur yang disediakan. Ini adalah tampilan profil awal ya dari Slidebin. Kalau ingin kembali ke menu ini nanti, tinggal klik Slidebin sudut kiri atas. Jadi ini semacam tombol home ya, general home-nya. Lalu kemudian di bagian sini untuk menambah presentasi, kalau kita klik nanti, di sini kita diberikan pilihan ingin menggunakan template yang sudah ada, sudah existing, atau membuat dari template yang masih kosong, atau kita juga dapat meminta mereka untuk membuatkan kita presentasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bagian bawah sini ya terdapat menu folder. Kita klik, kita dapat membuat folder di sini. Misalkan di sini adalah tugas pertama. Kita create. Jadi folder ini dapat kita gunakan nanti untuk memindahkan tugas-tugas kita, mengkategorisasi. Kita juga dapat share ya. Share dengan kelompok tim. Lalu kemudian bagian ini untuk startup, mungkin ini kita skip ya. Lalu di sudut kanan atas kita lihat profil kita ya. Kita dapat melakukan pengaturan, setting di sini, nama, kemudian bahasa, serta akun yang dapat kita hubungkan dengan Slidebin ya. Ini di sini ada pembayaran, di sini ada profil tim yang dapat kita buat ya. Nama timnya kita buat dulu, lalu kemudian kita undang teman-teman kita. Baik, kita kembali ya, seperti tadi klik home yang di sini Slidebin. Nah, tahapan pertama tentu kita akan membuat presentasi. Bisa klik ini, bisa juga klik yang di sudut kiri atas ini ya, sama saja. Nah, untuk pemula kita gunakan template yang sudah ada. Begitu kita klik, maka di sini akan disediakan template yang gratis dan berbayar. Kalau ada strip yang seperti ini ya, ini adalah premium, artinya kita nggak bisa gunakan. Kita bisa lihat tetapi kita tidak bisa gunakan ya. Kalau kita mau lihat seperti ini, kita klik saja. Sebelah kanan akan ada previewnya. Kalau ingin dilihat pada menu yang lebih luas, klik preview ya. Seperti ini. Lalu klik tekan tanda panah pada kursor Anda pada keyboard ya. Nah, Anda lihat di sini bahwa ketika bagusnya dari Slidebin ini adalah gambarnya itu dinamis ya. Oke. Kalau ingin keluar, tekan escape. Ini kalau kita ingin gunakan, dia akan menotifikasi untuk membeli fitur premiumnya. Tapi bukan berarti fitur gratisnya tidak bagus ya. Kita klik di sini ya.
Misalkan ini kita pilih 12 slide investor pick ya. Kita lihat dulu bagaimana template ini. Nah, seperti ini templatenya. Kita preview. Oke. Kita lihat lumayan bagus ya. Nah, ini kita lihat dari slide bin ini memiliki fitur di mana grafik yang disediakan ini tidak statik ya, tapi dia dinamis. Dinamis dalam artian mereka ini menyediakan grafik yang dapat bergerak ya, dapat bergerak. Oke, nah ini mungkin yang coba kita gunakan, use this template. Nah, setelah oke, jadi di sini, nah, di sini ada dua tampilan yaitu outline dan design. Kalau outline itu kita tidak ada master PowerPoint-nya di sini, kita langsung disediakan untuk mengubah elemen-elemennya, teksnya, ya yang ada di sudut kiri ini teksnya, lalu kemudian ini heading ya judulnya, ini teksnya, lalu ini pengaturan gambarnya, ya. Nah, kalau kita mungkin masih familiar dengan PowerPoint yang ada di Microsoft Office, kita klik design. Nah, seperti di PowerPoint, kalau kita klik yang ini, ya, misalkan ini company name-nya, kita bisa ubah, misalkan, ya, misalkan PT Kino ID, ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini slide bin itu sudah menyediakan kita berbagai fitur yang terprogram sehingga kita bisa langsung pilih style dari huruf yang kita gunakan. Misalkan ini ya, kita pilih underline itu berada di bawah ya. Ada di atas bisa, di kiri bisa, memiliki shadow bisa. Nah, nanti tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin ini lebih profesional ya. Di bagian bawahnya kita lihat name-nya. Misalkan kita ubah. Oke. Emailnya. Oke. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa ubah juga teksnya ya, apakah memiliki background color atau tidak, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, nah kita punya fitur AI untuk arrangement. Jadi AI ini saya ingin jelaskan dulu bahwa perbedaan menonjol dari slide bin yang menggunakan AI dengan pembuatan PowerPoint menggunakan Microsoft Office terletak pada penggunaan AI ini. Dimana kalau PowerPoint yang mirip dengan AI itu adalah kalau kita gunakan Smart Art ya. Namun demikian Smart Art itu tidak bisa padu dengan elemen teks yang lain. Dia hanya padu pada item yang di dalam Smart Art-nya. Jadi misalkan kalau di sini kita tambahkan Smart Art, maka di bagian sini kalau kita tambahkan teks, dia tidak bisa padu, tidak bisa kompak. Nah, beda dengan slide bin. Coba kita perhatikan ketika saya mengklik Arrange with AI-nya, maka elemen di sini ya itu akan padu. Nah, kenapa sih sampai dibuat seperti ini? Ingat dalam pembuatan presentasi itu kita harus memperhatikan yang namanya focal point. Ya, titik fokus dari audiens. Tidak mungkin audiens ya matanya dapat fokus pada 4 sudut ini. Pasti ada titik-titik fokus yang
menjadi center dari audiens. Bisa dari atas ke bawah, bisa dari kiri ke kanan, bisa di tengah sini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Berdasarkan konsep itu, maka Slidebin kemudian membuat title itu, title atau subtitle itu berdekatan, kemudian teks itu saling juga berdekatan, lalu kemudian ada white space ya. Perhatikan bahwa antara judul dengan body text itu ada white space, ada jarak. Lalu kemudian gambar disendirikan. Nah, tapi banyak fitur lagi ya yang disediakan oleh Slidebin. Coba kita perhatikan ya. Biasanya kalau kita mengatur manual, kalau mengatur gambar kita crop dan sebagainya, itu wasting time, itu sangat menyita banyak waktu. Tapi di Slidebin, kalau kita ingin pengaturan gambar, misalkan ya, saya ingin ubah jadi circle. Nah, kemudian setelah saya ubah jadi circle, saya ingin ubah nih supaya gambar ini dengan tulisan ada di sini padu. Klik aja ini, Arrange with AI-nya. Oke, nah ini focal point-nya ya, itu dari atas ke bawah, dan ini sangat lurus ya, karena dia sudah menggunakan program algoritma. Sangat banyak tampilan ya, kalau kita mau, kita bisa ubah. Untuk cepatnya kita juga bisa menggunakan Ctrl A di keyboard kita. Oke. Kalau misalkan dirasa cukup ya, atau kita ingin kembali ke yang tadi, nah kita tekan Ctrl Z pada keyboard. Nah, Slidebin tidak hanya menyediakan itu saja ya, kita bisa ubah temanya. Misalkan ini kita ingin ubah temanya. Oke, ini semacam tutorial saja. Kita ingin ubah temanya, kita klik tema yang ada di sini, ada fitur-fiturnya tema. Nah, kita scroll ke bawah yang di sini di kanan. Perhatikan. Oke, perhatikan kalau kita ubah ya, kita klik ini. Nah, ini. Kita tinggal memilih mana nih yang kira-kira sesuai dengan presentasi saya. Misalkan ini ya, kita ubah. Nah, begitu kita ubah, fontnya juga mengikuti, gradasi colornya juga mengikuti. Namun kalau misalkan kita rasa kurang pas ya, nah kita bisa di sini palette. Kalau tadi itu tema secara general, kalau palette ini kita bisa lihat ada fitur-fitur warna yang diberikan ya. Nah, ini baik, kita pilih fitur-fitur warnanya. Oke, misalkan ini sudah kita rasa cukup ya. Kita juga dapat mengubah fontnya yang ada di sini ya, teksnya. Nah, kita klik font yang ada di atas sini, lalu kemudian kita bisa gunakan ini untuk heading ya. Nanti di sini begitu kita klik, nanti ada opsi ini kita gunakan untuk apa? Untuk heading, untuk judul, atau untuk body text, atau digunakan untuk semuanya. Jadi ada kategorinya. Bisa kita gunakan untuk heading, kita gunakan untuk body text, kita gunakan untuk seluruh elemen teks yang ada di dalam presentasi kita. Nah, sekarang misalkan bisa nggak sih gambar-gambar ini diganti? Misalkan kita pindah ke bagian yang ini ya. Ini kita coba klik AI dulu, apakah sudah. Kita bisa pilih AI-nya untuk, nah ini guidance elemennya.
Oke, bagian ini kita lihat ada guidance elemennya di tengah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa, misalkan ya, ini kita ingin ganti dolarnya. Kita klik saja di sini, lalu kemudian sebelah kanan tadi, select image. Di sini diklik, misalkan ya, saya ingin ganti dengan daun. Oke, seperti ini. Dan jangan khawatir, gambar yang disediakan di sini tuh sudah PNG, resolusinya tinggi. Ini mungkin kita ubah, ya, klik image lagi, kita pilih daun semuanya. Ini juga kita ubah, misalkan kita pilih yang ini. Oke, nah, fitur dari slide bin ini bukan cuma mengubah gambar, ya. Kita lihat di bawah sini ada fiturnya juga lagi. Kita mau berikan background color pada gambar kita, pada icon kita juga bisa. Nah, ini mungkin yang kalau di PowerPoint itu terlalu lama ya, karena kita harus atur besarnya, kemudian jaraknya. Sedangkan kalau di sini, begitu kita pilih ya, kita sudah bisa langsung meminta bantuan AI untuk melakukan konfigurasi, melakukan pengaturan sehingga focal point-nya itu terlihat lebih clear, audiens kita melihatnya lebih baik gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan gimana kalau misalkan kita menambahkan presentasi yang kosong gitu ya. Misalkan kita bisa, ini juga kita bisa duplikat. Nah, ini di bagian bawah sini kalau kita menambahkan slide yang kosong ya. Begitu kita akan tambahkan, di sini sudah ada tersedia berbagai fitur. Kalau di PowerPoint itu new slide-nya itu biasanya kosongan. Tapi kalau di sini sudah ada guidance, sudah ada preview berupa teks, sehingga teks dan gambar, sehingga kita bisa semacam ada gambaran mana nih yang contoh slide yang akan saya jadikan master saya gitu ya. Misalkan saya mengambil yang ini saja ya. Oke, yang ini. Nah, misalkan nih saya mengetik di sini. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, viewers sekalian, kalau di sudut kanan atas dekat dengan foto kita itu ada tulisan all change saved. Artinya setiap activity kita itu akan tersave otomatis seperti Google Drive atau Google Form pada saat kita buat. Jadi kita nggak usah tekan Control Save. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa kasih background dark kalau ingin ya. Terus kemudian kalau sudah, misalkan tumbuhan ini nih kita mau ubah, coba mungkin kita cari ini ya, kita cari mungkin oke, ini sepertinya bagus, kita masukkan. Oke. Nah, misalkan ini gambarnya kita bisa potong ya. Kita bisa circle aja. Atau fill kalau kita mau beri gambar yang penuh. Nah. Terus kemudian ini misalkan kita beri, ini kita jadikan ini ya, ballet juga bisa.
seperti ini. Oke. Oke, ini contoh kalimat saja. Nah, oke, coba kita minta AI-nya untuk menyusun ya, mengkonfigurasi ulang. Oke, seperti ini. Oke, kalau ingin kita pertahankan yang tadi, kita tekan Ctrl Z saja ya. Nah, misalkan nih kita mau tambahkan elemen lain ya di dalam teks kita, kita bisa klik insert. Sebelum saya klik insert, kita lihat dulu ya. Di sini di file ada menu share, export kalau kita ingin unduh. Terus kemudian ada folder, tadi sudah jelasin fungsinya folder. Terus kemudian kita bisa duplicate, di edit ini kita bisa undo dan redo ya. Kalau ingin mengulang, kembali ke awal, Ctrl Z. Kalau ingin redo, Ctrl Shift Z ya, tambahkan shift di tengahnya. Terus insert. Nah, di sini kita bisa tambahkan teks berupa heading itu judul, kemudian teks biasa, quote, number, atau catatan kaki, footer, dan kode snippet ya. Kemudian media bisa ditambahkan foto, animasi, icon. Nah, ini mungkin yang animasi ini yang di Microsoft Office Word itu stoknya mungkin tidak begitu banyak ya. Chart kita bisa tambahkan bar chart, area chart, pie atau donut atau timeline, kita bisa tambahkan semua. Layoutnya ya, kita bisa minta AI untuk running secara keseluruhan atau per slide. Nah, backgroundnya kita bisa, mungkin backgroundnya ini kita lihat ya, kita lihat gradasi perubahannya. Kalau titiknya berada di sini berarti opsinya sekarang ada di sini. Kalau kita klik yang ini ya, nanti dia akan mengalami perubahan seperti ini. Nanti tinggal dipilih saja. Kalau yang ini kita bisa juga atur di mana titik fokus terangnya ya, gradasi seperti itu ya. Jadi kita nggak usah mengatur manual lagi. Kita bisa juga tambahkan background di belakang sini untuk jadi image-nya. Misalkan kita tambahkan ini ya. Nah, kemudian saturasinya ya. Saturasinya itu kita bisa atur sedemikian rupa sehingga kita klik dulu, kita klik backgroundnya ini, oke, sehingga terlihat lebih profesional. Oke. Silakan nanti dipilih apakah circle atau contain atau fill ya. Di sini tadi kita mau tambahkan berupa mungkin icon saja ya, animation. Oke, kita bisa timpa kemana saja, nanti AI-nya akan atur. Misalkan ini. Oke. Nah, ini mungkin kita kasih dark color di belakangnya. Oke. Lalu kemudian coba kita tambahkan lagi icon yang lain ya. Kita tambahkan yang ini saja. Oke, kita kasih color di belakangnya. Nah, kita minta nih AI-nya untuk atur ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kenapa ini di kanan? Karena dia merupakan icon, jadi dikelompokkan gitu.
Silahkan nanti backgroundnya diatur sedemikian rupa sehingga terlihat lebih profesional ya. Oke. Nah, pada bagian ini kita bisa juga menambahkan animasi ya. Kita klik di sini. Misalkan nih kita mau tambahkan, kita mau pakai yang ini ya. Kita ubah dulu temanya, mungkin kita cari yang lebih soft. Oke, yang ini. Nah, ini kita bisa ubah temanya nih. Kita bisa ubah, kita bisa pilih animasi ya. Misalkan nih kita pilih animasi yang ini, kita circle ya supaya lebih ini. Yang ini juga kita bisa ubah animasi. Oke. Nah, kita bisa minta AI-nya untuk konfigurasi ulang. Oke, ya seperti ini. Jadi fokusnya itu dari kiri ke kanan terus ke atas. Kalau sudah cukup ya, sekarang kita bisa lihat juga temanya ya. Silahkan nanti dipilih paletenya terus fontnya. Nah, langkah terakhir adalah kita pasti kadang membutuhkan file ini dalam bentuk offline. Hanya saja karena ini gratis, maka kita tidak bisa mengunduhnya, hanya bisa membuat dan mempresentasikannya dalam bentuk online ya. Kalau yang ini kita bisa pilih kalau kita sudah menggunakan fitur yang premium. Nah, gimana sih kalau misalkan saya mau presentasi ya? Ini ada previewnya, kita bisa lihat dulu ya. Kita bisa besarkan yang ini. Oke. Tekan tanda panah di keyboardnya. Oke. Atas bawah atau kiri kanan silahkan ditekan. Nah, jika sudah ya, maka kita bisa kembali ke home ya. Ini mungkin kita ubah dulu, sudah tadi ya PT Kino. Kita ubah di sini, kita kembali ke home ya. Nah, ini kita ingin tempatkan nih di tugas pertama. Kenapa sampai harus folder? Karena kalau banyak terus kemudian kita tidak menatanya, nanti kita nggak tahu presentasi ini tuh sebenarnya untuk project yang mana, untuk mata kuliah yang apa gitu ya. Caranya klik titik 3, lalu kemudian masukkan ke folder tugas pertama dan save. Sudah selesai. Kalau ingin presentasi, jadi misalkan kita ingin presentasi nih, klik saja play. Secara otomatis presentasi ini akan langsung ditampilkan gitu ya. Tekan spacebar atau tanda panah pada keyboard laptop Anda. Oke, nah kalau misalkan ada yang kita ingin edit ya, misalkan tadi grafik ya kita belum ubah, pilih desain lalu grafik. Nah, ini dengan cepat kita bisa ubah ya. Misalkan ini datanya kita ingin ubah, misalkan ini kita ubah menjadi nama kota Bandung. Jakarta, Medan, Surabaya. Oke. Lalu kemudian DKI Jakarta, lalu kemudian Solo,
Oke, sudah itu. Nah, kalau misalkan garisnya ini terlalu kaku, kita bisa ubah nih curve ya. Tambahkan deskripsi di sini. Angka penjualan. Nah, perhatikan viewers sekalian ya. Begitu kita masukkan teks di sini, masukkan teks, maka teks ini akan dikompresi sedemikian rupa sehingga antara teks dengan grafik terlihat padu ya. Kalau sudah, kita klik di sini ya. Nah, di sini tampilannya sudah lumayan bagus ya. Jadi kita bisa edit angkanya dengan cepat. Kita juga bisa minta AI untuk mengatur ya. Nanti kita tinggal lihat nih, cocok nggak dengan yang saya inginkan gitu ya. Gitu. Jadi ini semacam elemen guidance ya. Baik, viewers sekalian ya. Demikian untuk presentasi penggunaan dari slide bin. Jadi saya ulang bahwa pertama buat akun, yang kedua kenali fiturnya, yang ketiga coba memilih template, yang keempat coba memilih menambahkan slide, menambahkan gambar, menambahkan teks, lalu kemudian setting hurufnya, kemudian colornya ya, dan kalau versi premiumnya kita bisa unduh. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.